Selamat sore anak-anak, karena waktunya sudah menunjukkan tepat pukul 4 sore, maka kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Oleh sebab itu, saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Mari Masuk, biarlah Tuhan masuk di dalam hati kita. Haleluya. Mari masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Karena tanpa urapan Roh Kudus-Mu semua sia-sia. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, baik perkataan, perbuatan, angan-angan yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Segala kuasa setan iblis yang senantiasa mengganggu, kami usirkan semua dalam nama Yesus Kristus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi saya ucapkan selamat beribadah anak-anakku. Kita patut mengucap syukur, kita masih bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita manfaatkan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, disambung ku jawab ya ya ya. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian kita, yaitu Jalan Serta Yesus. Saya undang anak-anak untuk berdiri, pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan serta Yesus,
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, serta Yesus selamanya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya akan kita perhatikan pengumuman sebagai berikut. Pengumumannya ibadah sekolah minggu on-site ya. On-site itu artinya tatap muka di gereja ya, Surabaya 915, Malang 10, Medan 10-15, Jakarta 16. Harap mendaftar lebih dulu ya anak-anak ya, supaya terdata dengan baik. Setiap kali beribadah, anak-anak berpakaian rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca menulis. Ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode kelas HIZYIYNP. Demikian anak-anak pengumumannya, mari kita sama-sama berdiri, kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian Roh Kudus yang manis, satu kali saja, kemudian kita masuk dalam doa. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Lipat tangan, tutup mata, omisi berdoa. Kami sudah banyak memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan pujian kami boleh Engkau terima menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena kami menyadari tanpa urapan Roh Kudus-Mu, segala pujian merupakan kejijikan di mata-Mu, karena dinaikkan oleh orang-orang yang masih berdosa, yang lemah dalam daging. Tetapi oleh urapan Roh Kudus-Mu, Engkau melayakkan kami, memperkenankan kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu yang adalah pribadi Tuhan sendiri. Urapi kami Tuhan supaya bisa mengerti, mendengar dengan baik, mengerti, percaya, dan melakukan. Sekali lagi urapan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami, bahkan sampai mentaatinya. Segala kuasa setan iblis yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, kami usirkan semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Kami siap mendengar firman-Mu, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Anak-anakku sekalian, pada sore hari ini firman Tuhan berjudul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari kita baca Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes 20. Ya, saya tunggu kalian sampai menemukan Yohanes 20 ayat 11, ayat 24 sampai ke 29. Ya, kita baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Sampai ini dulu, kita lihat gambarnya anak-anak ya. Gambar 1 kita akan lihat. Nah, 10 murid, sebenarnya 12 murid,
atau rasul. Kalau kita menyebut 12 murid, itu menunjuk rasul anak-anak ya. Tapi kalau hanya murid saja itu belum tentu rasul. Ya. Jadi di Alkitab itu ada istilah murid, itu belum tentu rasul. Tetapi kalau 12 rasul itu pasti 12 murid ya. Nah, di situ hanya 10 anak-anak. Seharusnya 12, Yudas sudah mati menggantungkan diri berkhianat. Tinggal 11, tetapi Thomas tidak ada di rumah itu. Itu kalau kalian baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat 19 ya, itu berkumpul di suatu tempat atau rumah, itu gambarnya rumah itu ya. Ya, itu berkumpul, itu 10 orang saja, 10 rasul saja, minus Thomas. Thomas tidak ada. Kunci ya, rumah itu dikunci. Ya. Nah, itu ada gambarnya, rumahnya itu dikunci ya anak-anak. Kenapa kok dikunci? Karena mereka takut kepada orang Yahudi, takut dibunuh. Karena gurunya, Tuhannya juga dibunuh oleh mereka di atas kayu salib ya. Jadi mereka berkumpul, nah waktu itu Thomas tidak ada di rumah itu ya. Mari kita lanjutkan ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, nya adalah Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu ada gambarnya anak-anak ya. Ke-10 rasul itu memberitahu Thomas, aku melihat Yesus datang loh, menampakkan diri. Ya, mereka cerita, ya, tetapi tidak percaya. Ya. Kemudian, ya, pada ayat 26, ini gambar untuk ayat 26 ya. 8 hari kemudian, kita lihat ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu yang terkunci tadi itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara tetap pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini gambarnya tadi itu anak-anak ya. Tiba-tiba Yesus menampakkan lagi ya. Menampakkan diri saat Thomas ada. Nah, itu Yesus yang baju biru membelakangi, rambutnya hitam ya. Nah, itu ya. Kemudian kita lanjutkan ayat 27. Kemudian ia itu adalah Yesus, berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Coba slide berikutnya, ini yang Thomas ya, pokoknya yang serbannya lorek-lorek itu ya. Nah, ini murid tadi cerita ya, nggak percaya aku, kalau sebelum aku mencucukkan jari tanganku ke bekas luka di tangan dan lambung, aku nggak percaya. Kemudian slide berikutnya, ya. Nah ini, aku nggak percaya kalau belum melihat bahkan mencucukkan jariku ke dalam luka atau lubang yang ada di tangan Yesus dan lambung. Ya. Kemudian Yesus menampakkan diri ya kepada Thomas ya, slide berikutnya. Nah itu yang topinya lorek-lorek itu Thomas anak-anak ya. Yang membelakangi kita itu Yesus ya. Nah kali ini Thomas melihat sendiri bahwa Yesus hadir dan mengatakan, ayo taruhlah jarimu di sini. Di sini itu maksudnya di lubang tangan Yesus. Ayo ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambung. Lambung itu yang bekas ditombak ya. Kemudian ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Coba diperlihatkan gambarnya, dialog antara Yesus dengan Thomas. Nah ini, ayo sini,
cucukkan. Nah, lalu baru percaya, ya Tuhanku, ya Allahku. Slide berikutnya, ya. Nah, Thomas sumringah, ya. Sumringah itu berbahagia karena dia bisa menyaksikan sendiri Yesus sudah bangkit. Nah, terima kasih ya. Anak-anakku sekalian, mengapa Yesus menampakkan diri kepada Thomas? Sebenarnya Yesus itu selama 40 hari anak-anak, itu bukan hanya menampakkan diri kepada Thomas. Ya, sejak kebangkitannya, selama 40 hari itu ditulis di Kisah Para Rasul 1 ayat 3, tidak usah dibaca. Selama 40 hari itu Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya, membuktikan bahwa dia bangkit kepada siapa saja, kepada pribadi-pribadi. 1, Maria Magdalena. 2 murid Yesus, bukan rasul ya. 2 murid Yesus ya, bukan dari 12 rasul Yesus ya. 2 murid Yesus yang sedang pergi ke kampung bernama Emmaus. Kemudian yang ketiga, menampakkan diri kepada 10 murid Yesus, yaitu rasul, di suatu tempat atau rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Tadi sudah kita lihat gambarnya. Kemudian menampakkan diri kepada Thomas. Nah, kita fokusnya di sini. Kemudian yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada 11 murid Yesus di pantai Danau Tiberias. Ini penampakan Yesus menampakkan diri yang ketiga kali kepada muridnya. Nah, hari ini kita fokus kepada Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mengapa kok dipilih Thomas? Ya, karena Thomas masih memiliki iman yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Ini menjadi beban bagi Yesus yang sudah bangkit dengan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan, ya, prihatin. Makanya dia mendatangi Thomas untuk memperbaiki iman Thomas yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Loh omisi, kenapa imannya kok tidak sesuai itu bagaimana? Iya, tidak sesuai. Karena iman Thomas itu hanya atau masih berdasarkan pada pandangan jasmani atau fisik. Jadi dia mau percaya Yesus dengan syarat menuntut bukti dulu. Ini manusia daging anak-anak. Kalian pun, omisi pun juga begitu. Coba kalau ada teman kalian, aku punya baru beli ikan loh di akuarium. Nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Ayo mana buktinya? Nah ini manusia itu seperti itu anak-anak. Bukti dulu, baru percaya. Iman seperti ini belum sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ya anak-anak. Karena masih menuntut fisik. Ayo, Yesus misalnya ngomong, akulah jalan kebenaran dan hidup. Gak percaya, harus ada buktinya dulu dong. Nanti kalau sudah ada buktinya, saya baru percaya. Ini iman yang belum sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sedangkan iman yang benar itu bagaimana? Iman yang benar itu bukan berdasarkan melihat seperti Thomas, ya, tetapi berdasarkan atau timbul dari pendengaran oleh firman Kristus atau firman Tuhan. Mari kita baca di dalam Roma 10 ayat 17. Ini iman yang betul, ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Puji Tuhan. Maksudnya apa anak-anak? Kalau firman mengatakan A, tidak perlu nuntut bukti. Ya. Tidak perlu kita, ayo buktinya apa dulu? Loh jangan. Aku lihat dulu baru aku percaya firman Tuhan. Jangan, ya. Karena firman Tuhan itu adalah pribadi Yesus. Firman Tuhan itu ya dan amin.
Pasti kalau ngomong A tidak mungkin B. Jadi tidak perlu minta bukti. Kalau Yesus ngomong misalnya kembalikan perpuluhan, ya sudah kembalikan. Tidak usah minta bukti ya. Jadi jangan anak-anak ya, mulai dari omisi, apalagi kalau sedang dalam problem masalah, sakit misalnya. Mau didoakan, pasti sembuh. Percaya Yesus ya, kalau didoakan sembuh, percaya? Ya doa dulu, kalau nanti sembuh ya saya percaya. Kalau ternyata enggak, ya saya enggak percaya. Itu bukan iman yang benar. Itu namanya menuntut bukti fisik. Kebendaan material, daging, jasmani, ya enggak berkenan dong ya. Ya, iman seperti itu. Pokoknya kalau firman Tuhan ngomong percaya, percaya, begitu loh ya. Karena jaminannya kepastian itu, ya iman kita kepada firman Tuhan itu, yang adalah ya dan amin, yang pasti. Jadi firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, dia itu kepastian. Kalau Tuhan ngomong A, udah gak usah, ya Tuhan buktikan dulu A, baru aku percaya. Yo jangan, jaminannya ya firman Tuhan itu tadi. Paham ya anak-anak ya? Mungkin ini terlalu dalam, minta Roh Kudus untuk bisa memahami. Jadi iman yang benar bukan karena melihat jasmani, tetapi mendengar firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan A, langsung percaya, ya A. Tidak usah, ayo mana buktinya dulu, tidak usah. Ya. Kemudian iman yang benar menurut firman Tuhan itu akan menjadi apa anak-anak? Menjadi dua hal. Yang pertama kita baca Ibrani 11 ayat 1. Ya, kita masuk bagian-bagian terakhir, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, ini definisi iman yang benar ya. Jadi jangan membuat definisi pengertian iman menurut kita. Nurut saja definisi iman menurut Alkitab. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kedua, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jadi iman yang benar menurut firman Tuhan itu akan menjadi dua hal di sini, yaitu satu, dasar. Dasar itu apa anak-anak? Pondasi. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Mengharapkan itu adalah mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang tidak kelihatan, kalau sudah kelihatan itu bukan pengharapan lagi. Itu kenyataan. Aku mengharapkan punya boneka, tapi bonekanya sudah di tangan, ya itu bukan pengharapan. Itu sudah menjadi wujud nyata. Pengharapan itu belum terlihat, belum terjadi, belum kelihatan, sakit belum sembuh, berharap sembuh, tapi kenyataannya belum sembuh. Itu adalah harapan. Nah, iman yang benar itu dasar. Artinya bahwa apa yang kita harapkan itu pasti kelihatan, walaupun saat memintanya belum kelihatan. Loh kok bisa percaya? Ya, pasti om. Karena firman Tuhan itu menjadi dasar dari iman itu. Ya, firman Tuhan kan ya dan amin pasti ya. Kemudian iman yang benar itu akan menjadi bukti. Jadi tidak usah minta bukti. Buktinya itu ya firman itu yang dikatakan itu. Misalnya begini, mintalah maka kamu akan diberi. Misalnya firmannya begitu. Buktinya mana? Kalau minta diberi, ya itu. Buktinya ya firmannya mengatakan, mintalah maka kamu akan diberi. Pasti diberi gitu loh.
Loh mana Om, tapi kenyataannya belum. Loh, jaminannya yaitu tadi. Buktinya yang itu tadi, yaitu mintalah maka kamu akan diberi, firman Tuhan itu. Jadi pasti anak-anak, tidak usah menuntut bukti baru percaya, jangan dibalik-balik. Ya, jadi kalau firman Tuhan mengatakan mintalah maka kamu akan diberi, ya pasti diberi, udah nggak usah minta bukti. Walaupun saat minta mana belum dapat. Artinya kita percaya bahwa kita pasti diberi. Amin. Haleluya. Nah, kemudian imannya Thomas, yaitu iman karena melihat perkara jasmani itu rapuh, anak-anak. Iman yang salah atau iman karena melihat perkara jasmani itu rapuh. Rapuh itu gampang hancur. Seperti kayu lapuk itu rapuh, nggak kuat. Misalnya, Tuhan saya sakit, sembuhkan. Tidak sembuh, langsung nggak percaya Yesus. Itu rapuh. Kemudian mudah goyah. Ya, menderita sedikit, goyah, udah nggak percaya Yesus. Ya, mudah disesatkan. Ada mujizat jasmani, wah ini ya, padahal itu dari setan, bukan dari Tuhan. Mudah sekali disesatkan. Kemudian tidak membawa kebahagiaan. Thomas tadi bahagia, wah sumringah, senang ya Tuhanku, ya Allahku. Terus Yesus ngomong, ya kamu melihat aku baru percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti Thomas tidak berbahagia. Karena Thomas ya percaya karena melihat. Padahal yang bahagia itu adalah walaupun tidak melihat tapi percaya. Mari anak-anak kita mulai omisi ya, mulai sekarang belajar iman yang benar, bukan melihat ya, tetapi karena firman Tuhan ya. Kemudian anak-anak tidak bahagia dan tidak menyelamatkan. Iman Thomas itu tidak menyelamatkan. Iman karena melihat itu tidak menyelamatkan. Karena dasarnya bukan firman, tapi dasarnya adalah perkara jasmani yang tidak sempurna, yang fana, yang binasa, yang tidak kekal. Tetapi kalau dasarnya firman Tuhan itu sempurna, kekal, maka bisa menyelamatkan. Ya. Yang terakhir anak-anak, iman yang benar, yaitu iman berdasarkan firman Tuhan, itu menyelamatkan dan membahagiakan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengangkat satu pujian Roh Kudus yang manis, satu kali kemudian kita berdoa. Haleluya. Mari anak-anak kita berdiri. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Biarlah Roh Kudus yang melanjutkan berkata-kata di dalam hati kami untuk menjelaskan, menerangkan, mencerahkan kepada hati nurani kami tentang kebenaran firman-Mu, yaitu iman yang benar. Iman bukan karena melihat perkara jasmani, tetapi iman karena percaya, karena timbul
atau hasil dari mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini berikan iman yang benar, iman karena percaya kepada firman Tuhan, iman yang menyelamatkan, iman yang membenarkan, iman yang menyucikan, sampai iman yang menyempurnakan kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Sekolahnya Tuhan berkati, pergaulannya Tuhan berkati, kesehatannya Tuhan berkati, terutama berkat rohani, kesetiaan iring dikau sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami menyerahkan hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.